ngapain sih punya hunian vertikal atau kondominium kayak nggak punya tanah. Terus selain itu Pak, masih banyak nih kita lihat pasar tuh lebih memilih properti yang jauh Pak, tapi harga murah, nggak apa-apa deh. Menurut Bapak gimana? Murah itu relatif ya. Kalau kita mau murah, kaki gunung juga murah. Tapi kan mau cari sana kan jauh, belum ada infrastruktur, waktu, uang, efisiensi. Itu penting sekali pertimbangannya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang buat LOV wajib dibeli? Halo Sobat LOV, berjumpa lagi kita di Real Estate dengan tema hari ini, kenapa harus mempertimbangkan hunian vertikal dan apa keuntungannya untuk kedepannya. Perkenalkan, saya Vinisia sebagai moderator hari ini. Dan saat ini kita telah mengundang beliau ini sudah expert ya di dunia properti dan saat ini beliau menjabat sebagai Chief Marketing Officer di LOV Condominium ya. Halo Pak Alvin. Halo. Apa kabar Pak? Mantap ya Pak? Good. Oke. Ya Pak, kalau mengenai tema yang hari ini kita mau angkat nih Pak. Nah, menurut Bapak Pak, untuk sektor properti di masa pasca pandemi ini seperti apa Pak? Pandemi ini suatu situasi yang berjalan di dunia. Ada perubahan lifestyle, ada perubahan kebiasaan, tentunya bersikap lebih ke arah kesehatan pribadi ya, dan keluarganya. Karena bagaimanapun tempat hunian itu adalah memberikan dukungan, di mana mereka tinggal day to day, dari pagi sampai malam ya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting bagi sektor properti. Kembali lagi bahwa naturally green living itu adalah satu konsep yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Karena kalau kita tinggal di sebuah kota, itu kan hutan beton. Nah, bagaimana hidup dengan suasana seperti ini kalau di kawasan itu punya kawasan yang memang mumpuni, hijau kan fresh, dan juga memberikan oksigen yang baik. Nah, ini pilihan yang utama. Sehingga keputusan daripada masyarakat setelah pasca pandemi adalah baik bertimbangkan suasana, nuansa yang back to the nature. Sehingga tidak menjadi kekhawatiran bahwa masyarakat itu khawatir dikondisikan seperti itu. Oke, lalu apakah pemilihan untuk hunian itu lokasi masih menjadi alasan utama atau yang lain Pak? Lokasi ini memang selalu katakan lokasi ya. Tetapi lokasi kalau tidak didukung oleh fasilitas yang mumpuni, yang fasilitas yang dibentuk oleh developer ya. Developer have to develop a piece of land to be useful and equipped with a lot of facilities. Nah, penting sekali. Lokasi yang mumpuni adalah biasa developer debatannya akses mudah. Transportasi yang terhubung ya, ada tersediakan fasilitas, kebutuhan belanja, kebutuhan pendidikan, didukung oleh keamanan dan juga rekan-rekan berkumpul di kesehatan di gym atau mungkin sekitar jogging track. Jadi kondisi ini diciptakan sehingga masyarakat siap tinggal di kawasan itu dan keluarganya. Kita lihat future plan daripada keluarga itu adalah with their children, with their family. Bagaimana hidup ini kalau tidak dipilih dari awal? Kalau mereka pilih dari awal, tentunya mereka harapkan cocok dan putuskan stay here in for the long run, seperti itu. Nah Pak, banyak sekali kan kita masih ketemu banyak orang berstigma bahwa ngapain sih punya hunian vertikal atau kondominium kayak nggak punya tanah. Pendapat Bapak seperti apa? Tipikal daripada hunian itu tidak perlu bicara mengenai tanah. Semua tuh dunia itu tanah loh ya artinya. Tetapi vertikal itu kan tipikal yang berbeda daripada shelter. Kebutuhan hunian itu basic needs. Kondisi ini tidak perlu kita khawatirkan mengenai lapak tanah atau tidak. Yang penting nyaman. Apalagi setting daripada kawasan ini adalah semuanya udah dibentuk dengan rupa, memberikan kenyamanan, comfortable, dan living ambience-nya tuh benar-benar membuat mereka ada kenyamanan itu nomor satu. Apalagi kesehatan keluarga itu menjadi satu utama, jangan sampai kawasan itu seperti masa lampau. Becek, macet, banjir, jalannya rusak, ini sudah berubah. Developer yang bertanggung jawab tentunya disiapkan di awal, semuanya sudah benar-benar rapi, bersih, aman, nyaman. Nah, pilihan ini menjadi satu standar. Jadi tidak perlu khawatir mengenai vertical building, kondominium, atau net house dibanding-bandingkan. Tidak perlu lah. Terus selain itu Pak, masih banyak nih kita lihat pasar tuh lebih memilih properti yang jauh Pak. Tapi harga murah, nggak apa-apa deh. Menurut Bapak gimana? Murah itu relatif ya. Kalau kita mau murah, kaki gunung juga murah. Tapi kan mau cari sana kan jauh, belum ada infrastruktur. Nah, murah itu relatif. Properti selalu mahal. Kenapa? Jika masyarakat tinggal sana makin ramai dan kawasan itu terbatas, ya kan tidak perlu khawatir mengenai
Bagaimana di kawasan itu semuanya apakah mesti berdesak-desakan? Enggak, terbatas. Tidak bisa dikomparasikan dengan yang jauh atau dekat. Dekat itu kalau memang tidak bisa dicapai dengan waktu yang cepat juga pasarah, traffic jam problem. Tapi kalau dekat dengan fasilitas yang lengkap, tidak perlu jauh-jauh juga. One step ahead sudah dekat, one step ahead sudah dekat. Kemana jalan sudah tersampaikan, tercapai gitu ya. Nah, jadi artinya sangat relatif. Tetapi perhitungan masyarakat adalah waktu, uang, efisiensi. Itu penting sekali pertimbangannya. Nah, LOV ini kan bisa dikatakan premium kondominium Pak, pertama di Alam Sutera. Dan pasti tata letaknya juga bagus sekali. Nah, kira-kira apa nih Pak yang buat LOV wajib dibeli? Tidak perlu bilang sih wajib dibeli, tapi pilihan utama. Mestinya begitu ya. Jadi artinya kondominium itu tipikalnya beda. When you step ahead, masuk pintu udah Anda punya bangunan. Kalau kita bicara LV kan ukuran yang terkecil kan 87,8 meter. Ini pilihan utama loh. Tidak perlu bandingkan dengan rumah atau apa yang sekarang tipikalnya orang bangun rumah yang tetap maunya kecil. Tipikal apartemen hanya 4 lebar, mungkin 9 panjang. Tetapi kondominium ini kan luasnya saja 87,8 meter, belum yang lebih atas lagi. Dan harganya itu pegang peran. Tidak mahal, convenient, ambience-nya bagus, facilities a lot di situ. Ini pertimbangan utama. No worries about di dunia ya, di mana-mana pun vertical building itu sudah biasa. Cuman karena kita bilang bahwa ada komparasi antara ini atau itu, Anda mesti lihat juga contoh yang dibangun apakah show unitnya memang ada. Contoh itu memberikan satu wow factor. Datang lihat, seeing is believing. Terima kasih Pak Alvin untuk kehadirannya hari ini dan telah memberikan insight-insight yang luar biasa untuk kita semua. Nah, Sobat LOV, nantikan Real Estate Talk pada program selanjutnya. Sampai jumpa!